Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aset tetap dan properti investasi. Perkenalkan, nama saya Risna Darwati. Selanjutnya Febiola Asa. Selanjutnya Wilda Maulidina. Selanjutnya Dela Eka Saputri. Selanjutnya Widya Retno. Dan yang terakhir Putri Purnamasari. Kerangka bab di aset tetap dan properti investasi, yang pertama ada definisi, yang kedua pengakuan, yang ketiga ada pengukuran awal, keempat pengukuran setelahnya, yang kelima penghentian pengukuran, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Definisi aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan dapat difungsikan selama lebih dari satu periode. Contoh dari aset tetap adalah tanah, bangunan, peralatan, kendaraan yang digunakan entitas dalam kegiatan operasionalnya dan bukan ditujukan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional perusahaannya. Pengakuan. Sebagaimana pengakuan aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap ada 3, yaitu 1. Harga perolehan, 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, 3. Estimasi awal biaya, pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset. Contoh dari biaya yang diatribusikan secara langsung yaitu 1. Imbalan kerja, seperti yang didefinisikan dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua ada biaya penyiapan lahan untuk perusahaan. Yang ketiga ada biaya penanganan dan penyerahan awal. Yang keempat ada biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima ada biaya pengujian, apakah aset tersebut masih baik atau tidak. Dan yang keenam adalah ada komisi profesional. Perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman diatur dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasi. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansial agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Beberapa aset yang memenuhi kualifikasian antaranya yaitu 1. Persediaan, 2. Pabrik manufaktur, yang ketiga ada fasilitas pembangkit listrik, yang keempat ada aset tak berwujud, dan yang kelima ada properti investasi. Tanggal kapitalisasi bunga pinjaman adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi semua kondisi berikut. 1. Terjadinya pengeluaran untuk aset. 2. Terjadinya biaya pinjaman. Ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dari 2 jenis sumber pinjaman, yaitu 1. Dana yang secara spesifik untuk tujuan pembangunan aset tetap, bahwa jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan. Yang kedua yaitu dana secara umum yang digunakan untuk pembangunan aset tetap, maka jumlah biaya yang dapat dikapitalisasi adalah dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Entitas dapat memperoleh aset tetap melalui pertukaran atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Dalam hal ini, maka biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersil. Kedua, nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Lalu, contoh dari pertukaran memiliki substansi komersial, yaitu PTA menukar sebidang tanah dengan nilai buku sebesar 800 juta dengan kas
senilai 1,6 miliar dan mesin dengan nilai 2 miliar. Lalu nilai wajar dari tanah diestimasi sebesar 3,6 miliar. Jadi jurnalnya yaitu mesin didebit sebesar 2 miliar, kas didebit sebesar 1,6 miliar, lalu tanah dikredit sebesar 800 juta, dan keuntungan dari pelepasan tanah dikredit sebesar 2,8 miliar. Contoh yang kedua yaitu pertukaran tidak memiliki substansi komersial. PT A menukarkan mobil jenis X dengan nilai buku sebesar 260 juta. Harga perolehan senilai 400 juta dan akumulasi penyusutan senilai 140 juta dan nilai wajar sebesar 265 juta untuk kas sebesar 3 juta dan mobil jenis Y dengan nilai wajar sebesar 265 juta. Jadi, jurnal yang ditulis yaitu kas didebit sebesar 3 juta, mobil Y didebit sebesar 262 juta, dan akumulasi penyusutan mobil X sebesar 140 juta. Lalu, mobil X dikredit sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu pengukuran setelahnya. Model yang dipilih oleh entitas harus diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang model biaya dan model revaluasi. Model biaya, untuk mencatat model biaya kita bisa mencarinya dengan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan dalam model revaluasi, kita bisa mencatatnya dengan mencari nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan yang terjadi pada tanggal revaluasi. Ada eliminasi, apabila jumlah aset meningkat akibat revaluasi, maka harus dikreditkan ke dalam surplus revaluasi. Dan apabila terjadi penurunan, maka harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan saldo surplus revaluasi, dapat menggunakan dua cara alternatif. Alternatif pertama, disajikan dalam pendapatan komprehensif lain yang dipindahkan langsung ke saldo laba setelah aset tersebut dihentikan pengakuannya. Yang kedua, sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas yang dipindahkan ke saldo laba sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya adalah penyusutan. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang cukup tinggi terhadap total biaya perolehan harus disusutkan secara terpisah. Faktor-faktor untuk menentukan umur manfaat dalam setiap aset ada 4. 1. Perakiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. 2. Perakiraan tingkat keausan fisik. 3. Keusangan teknis dan komersial. 4. Pembatasan penggunaan aset. Penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis yang diharapkan dari masa penggunaannya. Selanjutnya adalah penurunan nilai. Suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai jika nilai yang tercatat lebih besar dibandingkan nilai yang dipulihkan. Nilai dipulihkan adalah nilai yang tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah yang dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi. Dalam mempertimbangkan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset tetap, maka entitas harus mempertimbangkan dari sumber eksternal dan sumber internal. Informasi dari sumber-sumber eksternal adalah sebagai berikut.
Pertama, nilai pasar aset telah turun secara signifikan, lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari pemakan normal. Yang kedua, perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkung hukum tempat entitas beroperasi. Yang ketiga, suku bunga pasar atau lingkungan imbalan pasar dari investasi telah meningkatkan selama periode tersebut. Yang keempat, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya, sedangkan informasi dari sumber-sumber internal dapat berubah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bukti mengenai kerusakan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lalu buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Mengungkapkan penjelasannya, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusunan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusunan pada awal dan akhir periode. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Jika aset disajikan pada jumlah revaluasi, hal yang harus digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanggal efektif revaluasi. Yang kedua, apakah penilaian independen dilibatkan. Yang ketiga, metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset. Yang keempat, penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi. Yang kelima, untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya. Yang keenam, surplus revaluasi. Properti investasi. Definisi. Menurut PSAK 13 revisi 2011, properti investasi adalah properti tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau lessor, penyewa, mulai sewa, pembiaya, untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-keduanya, dan tidak untuk sebagai berikut: digunakan dalam produksi atau penyediakan barang atau jasa untuk tujuan administratif, dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lain yang memiliki entitas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti seperti tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan, dan keduanya. Contoh dari properti investasi sebagai berikut. 1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai, bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. 2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. 3. Bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak
lain melalui satu atau lebih pihak sewa operasi. Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi adalah sebagai berikut. 1. Properti yang dimasukkan untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. 2. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. 3. Properti yang digunakan sendiri. 4. Properti dalam konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. 5. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Pengakuan biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai jika dan hanya jika 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran awal biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dari dua jenis sumber pinjaman tersebut adalah sebagai berikut. 1. Biaya pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman tersebut selama periode berjalan. 2. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset tersebut. Pengukuran setelah perolehan. Model atau revaluasi atau nilai wajar. Suatu aset yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi ruku. Penurunan nilai terjadi setelah tanggal revaluasi. Terdapat dua metode untuk akuntansi penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Metode proporsional. 2. Metode eliminasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat evaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke surplus revaluasi. Sebaliknya, jika mengalami penurunan maka diakui laporan laba rugi komprehensif atau didebit ke surplus revaluasi. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Lalu, laba atau rugi yang timbul dari pelepasan properti investasi merupakan selisih antara hasil neto dari pelepasan dengan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dalam periode terjadinya penghentian, kecuali apabila pelepasan properti investasi dilakukan melalui jual sewa balik. Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik, maka perlu ditransfer dan properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual. Dalam hal ini terjadi perubahan dari properti investasi menjadi persediaan. Lalu yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual, maka ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Lalu yang terakhir, berakhirnya pembangunan atau pengembangan dan akan digunakan untuk tujuan properti investasi. Lalu ada pengungkapan pada nilai wajar. Jika suatu entitas mengukur properti investasi dengan model biaya dari jumlah yang terkait dengan properti investasi lainnya,
Sebagai tambahan entitas mengungkapkan pertama, uraian mengenai properti investasi. Yang kedua, penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal. Yang ketiga, kisaran estimasi di mana nilai wajar memungkinkan besar ada. Yang keempat, untuk pelepasan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. A. Entitas tersebut telah melepaskan properti investasi yang tidak tercatat dengan nilai wajar. B. Jumlah tercatat properti investasi pada saat dijual. C. Jumlah laba atau rugi. Pengungkapan pada model biaya. Entitas yang menerapkan model biaya juga harus mengungkapkan yang pertama, metode penyusutan yang digunakan. Yang kedua, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Lalu yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, dan yang terakhir nilai wajar properti investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.